Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Stanley dalam renungan dan doa hari ini. Sebelum kita akan memulainya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu atas kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih Tuhan, renungan untuk hari ini dengan judul Cinta dan Penderitaan. Kekasih Tuhan, ada satu cuplikan dari sebuah drama Korea yang sangat terkenal, yang cukup mudah untuk diingat adalah kata-kata dari seorang ibu kepada anaknya ketika anaknya sedang sedih karena kekasihnya. Ibu itu berkata kepada anaknya, "Nak, jika di dalam cinta tidak ada penderitaan, maka tidak akan tercipta puisi-puisi dan lagu-lagu tentang penderitaan yang begitu banyak." Kekasih Tuhan, harusnya setiap orang yang mencintai berpikir bahwa kasih atau cinta itu identik dengan kebahagiaan, identik dengan kesenangan, tetapi realitanya adalah cinta juga tidak dapat dipisahkan dari yang namanya penderitaan. Di dalamnya adalah kekecewaan, di dalamnya juga ada keputusasaan, di dalamnya ada kegagalan, dan begitu banyak rasa sakit yang ditimbulkan juga karena cinta. Kekasih Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-25, di situ dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jika kita melihat ayat ini, kita akan memahami bahwa ayat ini sedang bicara tentang cinta dan pengorbanan. Karena kalau kita perhatikan di bawahnya dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kekasih Tuhan, ketika kita bicara tentang menyerahkan dirinya baginya, kita pasti mengerti bahwa ayat ini sedang bicara tentang korban Kristus bagi manusia yang dicintainya. Bagaimana bisa kasih yang semula menurut kita bahwa itu identik dengan sukacita, identik dengan kebahagiaan, tapi kalau kita lihat kasih yang sejati dari Kristus kepada jemaat bicara tentang pengorbanan, tentang bagaimana dia menyerahkan dirinya bagi jemaat, dan ini tentunya bicara tentang korban Kristus di salib. Jadi kasih itu identik dengan penderitaan. Di dalam kasih ada pengorbanan. Tidak ada pengorbanan yang tanpa penderitaan. Ketika kita bicara tentang pengorbanan, di dalamnya ada penyangkalan diri. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang bukan untuk kesenangannya sendiri, tapi untuk kesenangannya orang lain,
mengekang dirinya sendiri untuk orang lain, menderita bagi orang lain. Itulah pengorbanan. Dan di dalam kasih ada pengorbanan. Artinya kasih tidak lepas dari penderitaan. Kekasih Tuhan, kasih Kristus kepada manusia, juga di dalamnya ada penderitaannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Sebab itu dalam kehidupan kita pun tentunya demikian. Dalam mengasihi kita perlu berkorban. Ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, maka kita juga harus bersedia untuk memikul salib. Dan salib bicara tentang penderitaan, tentang penyangkalan diri, tentang kita melakukan sesuatu yang secara daging itu berat bagi kita, namun kita melakukannya karena cinta. Kekasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita, dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga, dalam hubungan kita dengan orang lain. Mengasihi artinya kita juga harus rela berkorban. Kasih bukan sekedar perkataan, tapi kasih adalah tindakan nyata. Dan tindakan nyata kasih adalah pengorbanan. Sebab itu kekasih Tuhan, Kristus sudah lebih dahulu menderita karena cintanya kepada kita. Tentunya demikian juga kita orang-orang yang dicintainya. Kita juga harus mencintai Kristus dan mau berkorban untuk Dia. Mencintai Kristus artinya kita juga mencintai orang lain. Dan dalam mencintai orang lain, kita juga perlu berkorban. Mencintai pasangan kita perlu pengorbanan. Mencintai anak-anak kita perlu pengorbanan. Mencintai orang tua kita perlu pengorbanan. Mencintai saudara kita perlu pengorbanan. Sebab itu cinta di dalamnya ada penderitaan, tapi bedanya adalah penderitaan di dalam cinta adalah sebuah kebahagiaan. Penderitaan Kristus dalam mencintai manusia, di sana ada sukacita dan ada kebahagiaan. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita saling mencintai, sekalipun itu penderitaan, di sana juga ada sukacita. Sebab itu kekasih Tuhan, marilah kita saling mencintai satu dengan yang lainnya, mencintai pasangan kita, anak-anak kita, mencintai orang tua kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita dengan pengorbanan, karena kita percaya di sana juga ada kebahagiaan. Dan marilah kita mencintai Tuhan kita, Yesus Kristus, lebih dari segalanya. Di dalamnya mungkin ada penderitaan juga, tapi ada sukacita yang berlimpah atas kita. Kiranya renungan firman Tuhan ini memotivasi kita, memberkati setiap kekasih Tuhan untuk lebih mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih kiranya firman Tuhan yang kami sudah terima hari ini membuat kami semakin mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami hamba-Mu kembali berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit, kekasih Tuhan yang sakit darah tinggi, tekanan darah rendah, yang sakit jantung, yang sakit diabetes, yang sakit asam urat, yang mengalami sakit paru-paru, yang sakit stroke,
kekasih Tuhan yang juga mengalami sakit kanker, sakit saraf terjepit, yang mengalami gagal ginjal, yang mengalami sakit pada tulang, sakit lambung, dan penyakit-penyakit yang lain yang tidak hamba sebutkan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, mertua dan menantu, hubungan dengan keluarga yang lain. Kiranya Tuhan menolong, memulihkan setiap hubungan yang retak. Hamba juga berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang mengalami masalah finansial. Kiranya Tuhan menolong, memberkati usaha, memberkati pekerjaan mereka. Bahkan mungkin ada kekasih Tuhan yang sedang berusaha mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki keturunan. Kiranya Tuhan Engkau yang menjamah buah kandungan mereka. Engkau juga berikan keturunan yang terbaik. Berdoa buat kekasih Tuhan yang sedang bergumul untuk memiliki pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Segala ikatan-ikatan dosa, kuasa-kuasa gelap yang mengikat setiap kekasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong, menjamah, dan melepaskan dari ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendukung channel ini, silakan tetap di subscribe, like, komen, dan juga share video ini kepada kekasih Tuhan yang lain agar jadi berkat juga bagi mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.